Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, sebagai orang tua tentunya kita selalu ingin bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu problematika dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terkait dengan masalah gizi atau nutrisi yaitu adalah masalah stunting. Angka kejadian stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, maka pada Infus episode kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan masalah stunting. Nah, tidak afdol nih tentunya kalau Infus tidak mengundang narasumber. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa karena beliau tidak hanya expert di bidangnya, tetapi juga aktif dalam menangani kasus stunting. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini adalah Dr. Dian Emiria Tunggadewi, spesialis anak. Tepuk tangan ke Dr. Dian Emir. Halo dokter. Terima kasih, halo Mbak Molly. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Harusnya saya yang nanya dong, kan saya hostnya nih. Malah saya yang ditanya ya. Ya kan gantian. Oh iya. Baik, Dokter Dian, tadi kan saya sudah bahas sedikit ya terkait dengan stunting ya. Nah, mungkin Dokter Dian Emir bisa jelasin nih apa itu yang dimaksud dengan stunting? Iya, jadi stunting itu adalah kondisi di mana terjadi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis, Mbak Molin. Jadi dia tuh kurang gizi pada saat 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dari mulai hamil. Hamil itu kan 9 bulan ya, kemudian sampai dengan usia 2 tahun. Jadi dari mulai dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun dia itu kekurangan gizi. Yang mengakibatkan jadinya tandanya adalah panjang badan atau tinggi badan dalam usianya dia itu kurang dari -2 standar deviasi ya. Jadi stunting itu tandanya adalah dari kurvanya itu dia kurang dari -2 standar deviasi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis tadi, Mbak Molin. Oh gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan kekurangan gizi dalam jangka panjang ya? Iya, karena dari dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Oke. Nah, tadi kan dokter sudah menyampaikan bahwasannya ciri-cirinya yaitu bahwa dia angkanya di bawah kurva ya. Iya. Nah, kurva itu bisa kita lihat di mana nih, Dok? Ada panduannya gitu, Dok? Kalau untuk kurang dari 5 tahun bisa melihat dari kurva WHO namanya ya. Bisa dilihat di kurva KMS yang warnanya biru sama pink ya. Kalau biru untuk laki-laki, kalau pink itu untuk perempuan ya. Beda ya. Beda. Itu di kurva KMS yang terbaru sekarang sudah sesuai standar WHO. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi tiap kali timbangan posyandu ya, nanti kan diplot, nanti dilihat di situ dia berada di garis berapa, kurva berapa gitu. Oke. Berarti kalau di buku KMS ada, tentunya setiap bulan ya kalau pas ke posyandu orang tua bisa mantau ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Ya. Nah, tadi kan kalau saya baca-baca nih ya, Dok ya, kan angka kejadian stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi ya. Nah, ini gimana, Dok, prevalensinya, Dok, untuk angka kejadiannya? Jadi berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Indonesia ya, se-Indonesia itu angka prevalensi stuntingnya itu bukannya turun tapi malah justru naik, Mbak Molin. Oh, trennya naik nih trennya malah ya? Naik, iya. Jadi dimana kalau yang pendek ya, pendek aja itu kan jadi ada pendek, ada sangat pendek ya. Kalau sangat pendek itu di bawah -3. Kalau tadi kalau pendek tok kan -2. Itu kalau yang pendek aja itu dari 18 naik jadi 19% jumlahnya. Total seluruh Indonesia. Total seluruh Indonesia. Persen per anak seluruh Indonesia itu naik ya. Begitu pula yang sangat pendek. Sangat pendek saat ini jumlahnya 11% seluruh Indonesia. Berarti kan kalau di total sangat pendek dan pendek yang di bawah -2 itu 30%. Jadi anak-anak Indonesia itu 30%-nya dia itu pendek. Oh, gitu ya. Jadi ya. sangat banyak sekali. Bayangkan dari 100 anak, 30 anaknya itu pendek. Kan semakin kelihatan banget kalau kekurangan gizi di Indonesia itu sangat lama ya, sangat kronis sekali. Jadi kita perlu dari pemerintah saat ini makanya diadakan program nasional
untuk menurunkan angka stunting karena jumlahnya yang sangat besar seperti itu, Mbak Molin. Oke, ya berarti karena trennya sangat naik maka jadi perhatian khusus dari pemerintah. Betul ya. sekali. Nah, dokter tadi menyebutkan bahwasannya anak stunting itu salah satu cirinya yaitu tubuh pendek gitu kan ya. Nah, gimana nih caranya kita bedain ya antara anaknya itu memang pendeknya karena stunting atau memang karena genetik atau bawaannya emang pendek gitu loh, Dok. Ya, jadi kalau stunting kan seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu karena kekurangan gizi kronis. Berarti berat badan per usianya dia juga kurang. Ya, jadi bisa dilihat dari itu. Kalau berat badan per usianya itu dia kurang ya, kalau dari kurvanya itu dia ternyata juga rendah berat badannya, termasuknya kan gizi kurang atau gizi buruk. Nah, itu berarti dia stunting. Jadi kalau dia pendek disertai dengan gizi kurang, itu berarti dia masuknya stunting. Tetapi kalau pendek tetapi gizinya itu baik ya, nah itu baru kita tertanyakan apakah ini memang pendeknya genetik dari orang tua atau tidak. Nah, nanti dilihat ada istilahnya pengukuran tinggi potensi genetik. Itu nanti ada perhitungannya ya, dari perhitungan dari tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, nanti baru dihitung nanti anaknya masih masuk kriteria orang tua atau tidak gitu. Tapi yang jelas supaya lebih mudahnya dilihat status gizinya. Kalau gizinya kurang atau gizi buruk sudah jelas dia stunting gitu, bukan genetik. Oke, berarti kita nggak bisa sekilas ngelihat aja dia stunting atau nggak bisa ya. Memang harus dihitung, dilihat kurvanya gitu ya, Dok. Iya. Oke, baik ya. Sebetulnya apa sih, Dok, penyebab dari stunting, Dok? Kok angkanya cukup tinggi sekali di Indonesia, Dok? Iya, karena penyebabnya sangat banyak sekali ya. Ada yang penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu sudah jelas ya, asupan gizinya ya, asupan gizinya itu yang kurang. Jadi memang beberapa orang tua ya ada yang tingkat pengetahuannya kan kurang ya, Mbak Molin. Jadi untuk asupan gizi pada anak-anak ya yang penting judulnya, yang penting kan mereka makan. Nah, seperti gitu itu. Ya. Yang penting mereka makan, dikasih nasi sama sayur bening. Nah, kayak gitu itu kan tidak ada gizinya ya, nasi sama sayur bening. Nah, kemudian yang lain adalah status kesehatannya. Status kesehatannya itu penyakit, Mbak. Jadi ada beberapa anak-anak yang memang punya penyakit kronis, contohnya punya sakit jantung atau mungkin dia punya sakit paru-paru ya. Jadi kalau dia memang punya sakit kronis, otomatis makanan yang masuk walaupun sudah cukup itu kan digunakan untuk penyembuhan dulu ya, baru kemudian dia bisa pertumbuhan kembangannya seperti itu. Kemudian kalau yang penyebabnya tidak langsung ya seperti kita ketahui mungkin kalau kondisi ya, jadi ketersediaan pangan, misalkan di daerah itu memang ketersediaan pangannya nggak mencukupi ya, maksudnya dia di pedalaman, kemudian atau misalnya dia kondisinya itu memang transportasi makanannya juga memang susah, itu juga kita tidak bisa memungkiri, pasti anak-anak di situ juga pasti akan jadi stunting gitu ya karena kekurangan gizi. Kemudian dari tadi seperti saya sebutkan lingkungan sosial ya, lingkungan sosialnya biasanya kan anak-anak itu jangan makan ini, jangan makan itu ya. Dilarang ya. Pantangannya banyak. Padahal justru yang dipantang itu biasanya malah yang bergizi ya. Kebalikannya ya. Iya, makanan yang protein hewani itu justru manfaatnya sangat tinggi sekali buat tubuh kembang ya. Justru makanan yang kayak contohnya ya ayam, ikan, telur, daging itu justru sangat bermanfaat ya. Itu yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena kan mereka nyuapinya orang tua itu karena ya udah yang penting makan cuma nasi sama sayur bening gitu toh. Itu yang nggak ada gizinya. Gitu ya. Iya. Nggak rewel. Oke. Kemudian lingkungannya juga ya, lingkungannya mendukung atau tidak. Kemudian air bersih juga Mbak Molin ya. Air bersih itu juga mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena dia pasti air yang bersih itu menentukan status kesehatan. Kalau dia tinggal di lingkungan yang airnya nggak bersih kan anaknya pasti gampang sakit-sakitan, mulai dari diare dan masalah pencernaannya itu pasti bermasalah. Nah, itu juga yang sangat mempengaruhi untuk anak-anak stunting ini. Oke. Berarti faktornya banyak banget ya, Dok ya. Baik dari faktor eksternal, internal, penyebab langsung maupun tidak langsung gitu ya, Dok ya. Oke, baik, termasuk tadi pengetahuan orang tua juga ya, kayak kuncinya di situ ya, Dok ya. Oke, karena takutnya kan kalau ada pantangan-pantangan berarti kan
justru nutrisi yang bermanfaat dipantang malah jadi penghambat pertumbuhan ya dok ya. Betul sekali. Ya, nah dokter tadi kan kalau 30% anak Indonesia itu stunting, nah ini berbahaya nggak sih dok ya? Berbahaya sekali karena pengaruhnya itu sangat luas Mbak Molin ya. Jadi pengaruhnya itu bukan cuma saat ini, oh nggak apa-apa yang penting kurus pendek, yang penting sehat. Oh bukan seperti itu ya. Jadi sekarang bayangkan kalau anaknya kurus ya. Kalau anaknya kurus, dia gizinya kurang atau gizi buruk, itu otak itu tuh juga ikut mengkeret. Oh, perkembangannya juga terganggu juga ya. Jadi otaknya ikut mengkeret. Sekarang bayangin, otaknya yang harusnya dia berkembang malah mengkeret. Kalau otaknya kecil kan otomatis daya kemampuannya, perkembangannya kan pasti jadi menurun ya. Bukan hanya pertumbuhan perkembangan saat ini yang dia akan telat, tapi justru ke depannya, maaf, mungkin akan jadi kurang pintar, mungkin juga nantinya ya, maaf, mungkin nanti anaknya jadi kurang pintar, atau mungkin jadi nanti anaknya itu ke depannya itu perkembangannya tidak bisa maksimal ya. Nggak bisa ngikutin pelajaran, atau mungkin waktu bekerja dia tidak mampu menangkap apa yang diperintah oleh atasannya, jadi kemampuan bekerjanya pun juga akan sangat rendah. Dan yang lebih berbahaya lagi itu adalah penyakit metabolik ya, penyakit metabolik di masa depan. Penyakit metabolik itu contohnya kayak diabetes, itu obesitas, ya? sakit jantung. Iya, itu karena kekurangan gizi. Jadi istilahnya karena waktu kecil itu dia biasanya sih ya, waktu kecil dia kurus, nanti begitu besar makanya langsung berlebihan, tiba-tiba gemuk mendadak, penyakit semua berdatangan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan saat ini nggak apa-apa kurus gitu, tapi kan yang penting saat bukan itu, kita lihat kualitasnya ya. Yang kita pentingkan adalah kualitas dari anak itu untuk saat ini dan untuk kedepannya gitu. Berarti efeknya sangat panjang banget ya dok ya, jadi nggak cuma pada saat masa anak-anak aja, tapi sampai bahkan nanti remaja, dewasa juga akan berimpact pada kehidupannya ya. Itu ya, oh luar biasa ya Allah. Ya baik. Nah terus setelah dokter tadi menyinggung mengenai bahayanya nih ya dan kerugiannya dari stunting ini sendiri, gimana sih dok caranya mencegah nih supaya anak-anak Indonesia nggak jadi stunting nih? Iya, jadi seperti yang saya beritahukan sebelumnya, kalau stunting itu kekurangan gizinya sejak dari hamil, ya, dalam kandungan dalam kandungan sampai dengan usia 2. Berarti yang perlu diperbaiki adalah kondisi pada saat hamil dulu gitu ya. Jadi dari awal mulanya ya. Iya betul. Jadi ibu-ibu hamil itu ya, memang sih kondisi hamil itu sangat menyebalkan ya. Mual, muntah ya, lemes ya, seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat sebagai ibu yang sedang hamil, yang perlu diingat adalah kita itu makan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kita bawa 2 nyawa. Jadi makanlah yang bergizi. Ya, walaupun rasanya mual, muntah, model kayak apa gitu, tetap makan. Sedikit-sedikit tapi sering tetap makan. Dan yang lebih penting adalah yang mengandung protein hewani ya. Justru yang katanya yang amis-amis itu justru yang malahan sangat bermanfaat sekali. Ya. Kemudian kayak zat besi ya. Memang zat besi itu tambah darah itu kan nggak enak ya, baunya amis gitu kan. Minum terus baunya amis. Nah, itu tuh rata-rata ibu-ibu yang hamil udah dasarnya mual, minum zat besi, tambah mual kan, makin nggak diminum. Padahal justru itu lebih penting. Kenapa penting? Zat besi itu atau tambah darah itu bikin supaya tidak anemia. Kenapa kok anemia? Karena HB-nya turun. HB itu adalah yang membawa oksigen dan membawa zat-zat nutrisi. Nah sekarang kalau pembawanya aja kurang, gimana mau sampai? Nah kayak gitu, itu perlu yang disadari oleh para ibu-ibu hamil. Ya, mungkin kalau rasanya mual pada saat, kalau saya sendiri ya Mbak Molin itu ngakalinya dulu waktu hamil itu minum zat besinya kalau mau tidur. Kalau tidur kan kita nggak ngerasain apa-apa. Jadi jangan minum pagi, kan biasanya disuruh minum pagi biar nggak lupa. Tapi kalau pagi tuh seharian tuh bisa mual-mual gitu ya. Nah untuk menguranginya, kalau saya sih malam, minumnya malam kan habis itu tidur, nggak ada ngerasain apa-apa gitu. Kemudian garam beriodium. Alhamdulillahnya sih saat ini garam-garam kita tuh masih sudah banyak yang beriodium ya. Sudah banyak yang beriodium. Jadi untuk kekurangan yodium itu gunanya untuk hormon tiroid ya. Hormon tiroid itu untuk pertumbuhan perkembangan. Jadi itu juga penting ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang kalau garam beriodium sudah sangat banyak ya. Gampang diakses ya. Ya. Mudah ya.
pasti semua sudah beriodium. Kemudian kalau setelah anaknya nanti lahir, itu yang lebih penting lagi adalah inisiasi menyusui dini. Jadi begitu lahir, bayinya harus langsung latihan menetek ya. Ya memang sih nggak nyaman banget ya, ibu baru lahiran, lemes kayak gitu, atau sakit habis jahit operasi, langsung netein gitu kan nggak nyaman. Tapi harus dilatih. Karena nantinya apa? Harus ASI eksklusif 6 bulan ya. Dengan begitu banyak perjuangan dari ibu-ibu menyusui ya, yang banyak cerita yang gimana baby blue, yang bayinya nggak mau netek, yang ASInya nggak keluar, nah perjuangannya sangat banyak. Itu memang luar biasa sekali memang kalau ibu hamil sama ibu menyusui itu. Nah itu memang harus ya bagaimana melatih bayi dan ibunya menetek yang baik dan benar ya. Jangan putus asa karena biasanya aku nggak mau netek, ASIku nggak keluar, langsung ganti susu formula. Jangan seperti itu. Karena apa? ASI adalah makanan terbaik buat bayi. Kenapa terbaik? Karena selain mengandung zat-zat nutrisi, dia juga mengandung kekebalan tubuh. Nah itu yang tidak dipunyai oleh susu formula. Kekebalan tubuhnya itu yang tidak dimiliki gitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, makanan ya, setelah waktunya makan, anak-anak itu MPASI itu ya, MPASI-nya itu harus yang mengandung banyak gizinya, nutrisinya, protein hewaninya ya, bukan cuma nasi sama sayur bening, nasi sama sop, enggak gitu. Atau sudah makan lauk ya, lauknya tempe tahu gitu, itu tempe tahu bukan lauk gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau masalah nutrisinya udah jelas seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi Mbak Moni, yang lebih penting lagi adalah imunisasi. Oh, imunisasi ya, ngaruh ya. Ngaruh sekali. Kenapa? Sekarang penyakit itu banyak dan kita itu sudah termasuknya Indonesia itu udah luar biasa ya, udah canggih, sudah bisa membuat banyak vaksin untuk berbagai macam penyakit ya. Ada yang mulai dari lahir, ada hepatitis B, ada polio, kemudian ada BCG untuk TBC, ada DPT itu untuk difteri, pertusis tetanus, ada HIV itu hemoinfluenza B itu untuk paru-paru dan untuk otak. Kemudian juga ada sekarang yang baru itu MR, campak dan rubella ya. Campak dan rubella itu nanti fungsinya adalah ke otak juga. Jadi dan paru-paru ya. Nah, itu sekarang tuh Indonesia sudah semakin mengembangkan dan itu kan semua di puskesmas nggak bayar tersedia ya. Semua sudah ada di puskesmas. Nah, jadi tinggal menumbuhkan kesadaran kalau imunisasi itu fungsinya adalah supaya kekebalan tubuhnya meningkat ya. Jadi tapi kok anak saya sudah diimunisasi tetap bisa sakit? Oh bisa. Kenapa bisa sakit? Karena kan yang kita naikkan adalah kekebalan ya. Kita naikkan kekebalan. Tetapi bedanya yang imunisasi dan tidak imunisasi adalah kalau yang tidak imunisasi, kalau kena penyakit itu akan berakibat fatal. Sedangkan kalau yang sudah imunisasi, kalaupun kena penyakit itu tidak akan berakibat fatal gitu. Ya, jadi banyak banget ya dok cara pencegahannya ya, mulai dari nutrisi dalam kandungan, kemudian setelah lahir juga ASI eksklusif, MPASI-nya, kemudian juga imunisasi ya dok ya. Meskipun imunisasi tidak menjamin 100% terhindar dari penyakit, tetapi setidaknya bisa mencegah ya. Iya, bisa mengurangi angka kesakitannya. Ya. Oke, baik ya. Dok, pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya. Kalau seandainya nih dok ya, kita kan juga tidak berharap ya, misal nih anak kita saat ini posisi sedang dalam kondisi stunting gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan nih dok? Yang pertama jelas adalah perbaikan gizinya dulu. Bisa dikejar nggak nih dok? Bisa ya, bisa dikejar. Jadi kita perbaiki gizinya. Biasanya anak-anak seperti itu memang problemnya mulai dari orang tuanya yang kurang mengerti atau dari memang anaknya punya penyakit. Mungkin kan orang tuanya anaknya nggak mau kok, ya sudah netek aja. Jadi setelah 6 bulan itu wajib makan ya. Wajib makan. Jadi kalau cuma netek tok, ASI tok sampai dengan dia lebih dari 6 bulan itu gizinya kurang. Pasti asupannya tetap kurang. Nah, kalau terjadi sesuatu pada saat misalkan pada saat makan dia muntah, saat makan dia muntah. Nah, harus dicari penyebabnya. Muntahnya kenapa? Itu. Kenapa kok tiap kali dia makan muntah? Periksakan ke dokter. Ya, dicari penyebabnya, apakah memang ada problem di perutnya atau mungkin ada sakit lainnya ya. Kemudian yang lainnya lagi, apakah dia memang tidak suka makanan itu, kan kadang teksturnya ya. Jadi kan kadang ada yang memang anak-anak tidak bisa
makan dengan mengunyah dengan baik. Iya, iya. Ya. Sehingga merangsang muntah ya, Iya. masih kasar kan. Bahkan ada lagi yang ini kebiasaan ya, faktor kebiasaan, dan ini memang benar terjadi ya. Orang tuanya tanya, anak saya tidak mau mengunyah. Dia kalau makan langsung ditelan, Dok. Ternyata waktu saya bilang, jadi begini, yang paling baik melatih anak-anak makan itu adalah dengan makan bersama keluarga. Ya. Jadi tidak boleh ya kalau misalnya bapak ibunya makan, anaknya dibawa biar nggak ganggu makan, itu tidak boleh. Justru harusnya diajak bareng ya. Harusnya diajak bareng. Memang dia akan berantakin, tetapi nanti dia akan melihat, oh ternyata anak makan tuh seperti itu ya. Oh ternyata makanan itu enak. Buktinya apa? Bapak ibuku doyan, makannya banyak kayak gitu. Jadi dia harus melihat dan dia harus melatih mengambil makanannya. Jadi kalau supaya dia tidak katanya mengganggu, padahal bukan mengganggu, dia belajar ya. Dia tuh belajar bukan mengganggu. Itu dikasih makanan di depannya dia. Kayak di film-film itulah banyak gitu ya. Dikasih makanan di depannya dia yang kira-kira dia bisa makan sendiri supaya tidak merusak atau mungkin yang dibilang mengganggu makanan orang tuanya. Jadi dia melatih makanannya sendiri kayak gitu supaya dia bisa melihat. Sekarang bayangkan bagaimana dia bisa tahu makanan itu enak atau tidak, bagaimana dia bisa tahu cara mengunyah kalau dia tidak pernah melihat. Iya, dan tidak pernah mencoba. Iya, ya, jadi anak itu adalah peniru. Jadi berikanlah contoh yang baik. Jadi dia akan bisa. Tidak bisa di anak tiba-tiba pintar, nggak ada gitu ya. Pasti tetap latihan dulu kayak gitu. Iya. Ya, kemudian yang lebih utama lagi adalah sebenarnya gosok gigi itu penting, dibiasakan. Penting juga ya gosok gigi. Penting. Gosok gigi itu penting dibiasakan sejak bayi. Ya, jadi bukan nggak usah nunggu giginya tumbuh. Itu ya, apa namanya, sikat gigi yang karet yang tangannya dimasukin itu. Yang buat bersihin lidah apa-apa itu juga fungsinya bisa, ya? Jadi sikat gigi itu fungsinya bukan cuma supaya giginya bersih, bukan fungsinya cuma supaya giginya bagus, bukan, tetapi dia supaya mulut bayi itu terbiasa menerima benda asing. Ya, karena menurut dia makanan yang masuk itu benda asing, makanya dia otomatis melepehkan. Ya, jadi dengan biasa ada kayak benda asing di situ, kemudian dia mengerti kalau itu harusnya dikunyah, kalau ini dia mulai merasakan. Dan selain merasakan benda asing supaya tidak terlalu sensitif. Jadi ada anak-anak yang makan itu sakit loh. Jadi iya, jadi makan itu sakit, dia ngerasa sensasinya nggak nyaman gitu ya, karena terlalu sensitif. Makanya karena dia dibilang kenapa gigi terlalu sensitif dan sebagainya. Sebenarnya bukan cuma karena giginya sakit, tapi memang asli sensitif. Memang. Nah, cara mengurangi sensitifnya itu adalah dengan biasakan memasukkan gosok gigi. Jadi fungsinya ganda seperti itu. Tapi tentunya ketika melakukan rangsangan pada mulut tentunya harus bersih juga ya, Dok ya. Sikat giginya ya, Dok ya. Jangan sampai ini belum dibersihin buat rangsang, aduh nantinya penyakit mulut nanti ya, Dok ya. Oke. Jadi kalau tadi dokter menjelaskan bahwasannya seandainya saat ini status anak itu adalah stunting, dengan perbaikan gizi, insya Allah bisa perbaikan ya, Dok ya? Insya Allah bisa. Dengan diatasi penyakitnya, penyakit utamanya apa, kemudian gizinya diperbaiki dengan pemberian makanan-makanan yang bernutrisi yang mengandung protein hewani tinggi, insya Allah bisa. Karena beberapa pasien yang kalau yang dibawa ke rumah sakit Tugu itu pasti punya penyakit ya, jadi bukan cuman kekurangan gizi aja, pasti ada penyakitnya. Alhamdulillah beberapa ini berat badannya naik. Ya, seiring berat badan naik, otomatis tinggi badan juga naik. Jadi alhamdulillah yang tadinya gizi buruk, ada yang gizi buruk beneran itu, gizi buruk sekarang tinggal gizi kurang. Bertahap bertahap, pelan-pelan. Nah, kemudian yang tadinya dia sangat pendek, sekarang mulai jadi masuknya kriteria pendek. Jadi intinya kan kita naik pelan-pelan, kan tetap nggak bisa cepet juga ya, naiknya kan bertahap sesuai asupannya. Karena apa? Yang diatasi dulu penyakitnya, kemudian edukasi gizi ke orang tuanya. Memang harus sabar. Semua itu butuh kerjasama antara orang tua, ya bukan cuma ibu saja, bapak juga ya, orang tua dan keluarga serta dari tempat kesehatan terkait. Fasilitas kesehatan juga mendukung ya, Dok ya. Nah baik, jadi buat pemirsa nih ya, yang kita sebenarnya nggak berharap ya kalau seandainya kebetulan putra-putri pemirsa ada yang kondisinya sedang stunting, jangan putus harapan karena masih ada peluang ya, Dok ya, untuk memperbaiki kondisi. Bisa. Ya. Optimis aja ya, Dok ya. Baik, dokter, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin pesan untuk pemirsa? Ya, kita berharap ya
dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah itu sangat berharap sekali kedepannya anak-anak Indonesia bisa tumbuh kembang yang optimal ya. Karena apa? Masa depan bangsa kita tergantung dari anak-anak kita. Gitu. Iya, baik. Jadi masalah stunting adalah masalah bersama ya, tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi juga lingkungan termasuk fasilitas kesehatan dan juga keluarga. Baik, begitu dokter ya? Aduh, terima kasih banget ini informasi tentang stuntingnya luar biasa dan lengkap kayaknya ya. Tentunya pemirsa sudah bisa memahami dari kasus stunting ini dan harapannya mungkin kalau ada nanti hal-hal yang perlu dikonsultasikan bisa datang ke Tugu Rejo atau nanti ketemu dokter ya? Boleh. Poliklinik kita buka dari hari Senin sampai Jumat. Monggo silahkan mengkonsultasikan masalah gizi maupun mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan datang ke Rumah Sakit Tugu Rejo. Oke, tentu dengan Dr. Dian Emir akan dengan sangat terbuka untuk memberikan konsultasi ya dok ya. Demikianlah pemirsa topik bahasan kita hari ini terkait dengan stunting. Kita akan berjumpa lagi pada episode infus berikutnya, tentunya dengan topik-topik lain yang tidak kalah menarik. Demikianlah, salam sehat, cegah stunting.